Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom semuanya. Saat ini kita berada di era di mana kebebasan pribadi dijunjung tinggi dan dihormati. Setiap pribadi dapat secara bebas memilih sesuai kehendaknya sendiri. Namun, di dalam iman Kristen, kita juga percaya akan adanya kedaulatan Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menetapkan setiap rangkaian hidup kita. Konsep mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia inilah yang terkadang menjadi perdebatan. Apakah kedaulatan Tuhan membuat kehendak bebas manusia tidak berarti? Atau, apakah kehendak bebas manusia dapat mengurangi kedaulatan Tuhan? Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia. Di dalam bahasan hari ini, kita akan sama-sama melihat beberapa pertanyaan seputar hal ini. Pertanyaan pertama dan menjadi pertanyaan sentral yang sering ditanyakan adalah, apakah kehendak bebas manusia melawan kedaulatan Tuhan? Pertama-tama, kita harus paham bahwa kehendak bebas manusia adalah pemberian dari Tuhan. Kejadian 1 ayat yang ke-26a berkata, manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Salah satu bentuk keserupaan tersebut adalah manusia diberikan akal budi untuk berpikir dan menimbang-nimbang setiap keputusannya. Manusia tidak diciptakan seperti robot atau mesin yang hanya beroperasi mengikuti perintah sang operator. Di dalam perjalanan hidup seorang manusia, banyak pilihan-pilihan yang harus dipilih.
Sebagai makhluk berakal budi, manusia dilatih untuk dapat menimbang-nimbang dari segala pilihan yang ada. Inilah yang disebut dengan kehendak bebas. Walaupun manusia diciptakan dengan kemerdekaan dan kehendak bebas atas setiap pilihannya, Tuhan juga mengajar akan hidup bertanggung jawab akan setiap pilihan yang diambil. Hal ini dikarenakan ada konsekuensi dari setiap pilihan yang diambil. Inilah bentuk kedaulatan Tuhan, di mana Ia sebagai pencipta memilih untuk menciptakan manusia dengan kehendak bebas dengan segala konsekuensinya. Ini sekaligus membuktikan bahwa kehendak bebas manusia bukanlah sesuatu yang dapat melunturkan kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan. Namun perlu diingat, meskipun manusia dipanggil untuk hidup dengan kehendak bebas, jangan sampai kehendak bebas yang diberikan itu digunakan untuk hidup di dalam dosa yang dapat merusak kehidupan manusia itu sendiri. Sebaliknya, biarlah kemerdekaan itu dipakai untuk melayani dan berbuat baik atas dasar kasih sesuai dengan kerinduan Tuhan. Bila kehendak bebas dipakai manusia secara negatif, manusia menjadi bebas tanpa aturan, hukum, etika, dan moral. Hal ini dapat berakibat manusia menjadi makhluk yang liar. Tapi apabila manusia menggunakan kemerdekaannya untuk memilih yang baik dan benar, seseorang dapat memaksimalkan potensinya sesuai dengan apa yang dirancangkan oleh Allah. Pertanyaan kedua mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, apakah Tuhan tetap bekerja di atas kehendak bebas manusia? Roma 8 ayat yang ke-28 tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan ayat tersebut, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Hal ini termasuk dengan setiap keputusan dan kehendak bebas yang manusia lakukan. Kehendak bebas manusia tidak akan melunturkan atau membatalkan kedaulatan Tuhan, karena Allah juga dapat menunjukkan kedaulatannya lewat kehendak bebas manusia. Tidak ada kisah yang lebih baik untuk menggambarkan hal ini dibandingkan kisah perjalanan hidup Yusuf. Sewaktu semua orang dalam hidupnya melakukan hal yang jahat padanya, namun Allah menggunakan perbuatan-perbuatan jahat tersebut untuk menjadi jalan bagi Allah untuk memelihara sebuah bangsa yang besar. Pertanyaan berikutnya mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, bagaimana kita dapat menggunakan kehendak bebas dengan baik? Yesus Kristus dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 menyampaikan, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Bagian kedua dari ayat ini menunjukkan bagaimana Tuhan menghargai kehendak bebas manusia. Namun yang terpenting adalah bagian pertama dari ayat ini, di mana untuk menggunakan kehendak bebasnya, manusia harus tinggal dan hidup selaras di dalam firman Tuhan. Lewat kalimat ini, Tuhan mengajarkan manusia untuk memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan dan memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Waktu manusia memiliki pengetahuan yang benar mengenai Tuhan serta pengalaman pribadi dengan Tuhan, dipastikan manusia tersebut akan memiliki kehendak bebas yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah lewat pembahasan hari ini, kita sebagai manusia sadar bahwa hidup kita telah dianugerahi kehendak bebas oleh Tuhan. Maka dari itu, kita harus menggunakan kehendak bebas yang kita punyai secara positif untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang serta menjalankan rencana Allah atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, hari ini kita mau belajar tentang satu hal. Kita itu, saudara, hidup di dalam Tuhan. Kita itu ada levelnya, saudara. Ikut Tuhan itu ada tingkatannya. Suatu kali Tuhan Yesus itu kalau bahasa sehari-harinya dikerumunin oleh orang banyak. Orang banyak berbondong-bondong datang ke Dia, lalu Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan. Kalau saudara baca di Matius pasal yang ke-13, itu Tuhan Yesus memberi satu perumpamaan. Dia bilang gini, ya,
Ayat yang keempat dia bilang gini, pada waktu itu ada seorang penabur, dia bilang, menabur benih yang baik. Saudara catat, benihnya itu baik. Nah, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Saudara, di pinggir jalan mestinya lebih banyak itu dong, saudara. Kalau di pinggir tol kan jatuhnya kemana, saudara, ya kan? Tapi ini pinggir jalan, jalannya mungkin beraspal atau apa, tapi ada tanah, saya pikir. Kalau di pinggir jalan, kalau di tengah jalan ya. Nah, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu, sebagian benih. Jadi sebagian, nggak semuanya, sebagian benih. Jadi ada yang jatuh di, saudara harus berpikir gini, ada yang jatuh di pinggir, ada yang di tengah jalan. Ya dong, sebagian dibilang. Terus dia katakan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Itu perumpamaan yang pertama, saudara. Di sini kalau di Matius pasal 13 ada 4 level, 4 perumpamaan yang Tuhan buat di sini. Nah, saudara, biasanya di sini orang bikin satu renungan firman Tuhan dipakai dengan satu kata, oh benih di pinggir jalan. Tapi hari ini saya nggak itu, saya mau mengajak saudara untuk melihat benih yang jatuh di pinggir jalan ini apa sih? Coba klik. Nah, saudara, orang benih yang di pinggir jalan ini sebetulnya Yesus mau menggambarkan, saya doa saudara Tuhan kasih pengertian bahwa orang yang benih itu jatuh di pinggir jalan seperti orang Kristen, ya saudara, hidupnya itu apatis. Jadi apatis itu gini loh saudara, sehingga kalau saudara bertemu dengan orang Kristen yang apatis ini, mereka kalau diajak untuk kerohanian oke-oke aja. Tapi mereka bilang, emang gua pikirin mau masuk surga, masuk neraka urusan gua, bukan urusan lu. Jadi orang apatis ini, saudara, apatis ini artinya apa sih saudara? Ya itu semau gue, cuek aja dah gue, gitu, ya kan? Kalau saudara ambil arti kata apatis lebih dalam lagi, ya saudara, itu artinya. Jadi saudara, Yesus mau menggambarkan orang Kristen yang kurang memberi tanggapan dan respon terhadap firman Tuhan, terhadap hal-hal rohani, orang itu disebut orang apatis. Nah, orang apatis itu kalau di dalam kitab Wahyu disebut orang yang suam-suam. Tidak dingin, tidak panas. Nah, kalau nggak dingin, nggak panas, saudara, gimana dong? Anget juga enggak kali itu, demam kali. Saudara ya, oke, kita kan nggak mau jadi orang Kristen yang suam-suam gini. Saudara, kan nggak enak saudara kalau orang yang di tengah-tengah gitu nggak panas. Makanya firman Tuhan bilang gini, kalau mau panas, panas sekalian, dia bilang. Kalau mau dingin, dingin, jangan dingin panas, itu demam namanya saudara ya. Oke, kita nggak mau jadi orang Kristen yang demam. Mereka, saudara, adalah orang Kristen yang masa bodoh, yang itu tadi. Emang gua pikirin, jadi mereka masa bodoh. Mereka itu orang Kristen nggak? Kristen. Rajin nggak ke gereja? Rajin banget, tiap minggu ke gereja. Bukan Kristen yang, saudara, bukan Kristen Natal, Paskah. Ya, bukan gitu saudara. Tapi mereka itu orang rajin. Cuma firman Tuhan itu nggak nyantol, nggak nempel. Ayo kita cek hidup kita. Mereka saudara merasa cukup nyaman kalau datang ke gereja itu, mereka pikir udah, kalau pokoknya kalau mau masuk surga udah datang ke gereja udah dah. Nah, daripada itu sebetulnya mereka mau menutup diri mereka dengan satu hal. Kalau ditanya orang, misalnya ketemu, misalnya contoh, supaya saya enak nyontohnya, saya sama Pak Wisnu aja nggak marah-marahan kita soalnya. Pak Wisnu, kemana kalau minggu? Oh, ke gereja. Jadi orang tahu ada identitasnya.
Pak Wisnu ini pasti orang Kristen. Ya nggak mungkin dong, walaupun saudara office boy di gereja gitu. Lu minggu kemana? Gue tugas di gereja katanya. Wah, orang pikir pelayanan. Nggak taunya office boy. Belum tentu dia orang Kristen. Nah, saudara jangan menempatkan diri seperti orang apatis ini ke gereja, tapi tidak tidak menunjukkan hidup kekristenan. Hidup kekristenan kita mesti nampak melalui hidup kita. Nah, orang-orang yang seperti ini, mereka hanya mau supaya jangan disebut, ya kan kita ini di negara kita kan diakui ada agama-agama yang diakui. Jadi jangan sampai nggak ikut salah satu, dia bilang gitu loh. Pokoknya asal beragama gitu. Jadi bagi mereka, saudara, firman Tuhan itu hanya ya candaan aja dah, olok-olokan aja, saudara ya. Apaan itu? Sehingga saudara kalau ke gereja itu mereka hanya masuk kuping kanan, keluar kiri. Pleng. Artinya kalau masuk kanan, keluar kiri, nyantol nggak? Nggak, lewat aja, lewat. Ya. Tapi saya percaya di tempat ini nggak ada. Sehingga firman Tuhan itu nggak tertanam bagi orang ini. Kenapa? Jadi firman Tuhan yang ditabur itu ibarat benih yang mati sebetulnya. Tadi saya udah katakan, sebetulnya Yesus memberi perumpamaan bahwa benih itu benih yang unggul loh di itunya. Tetapi saudara, ini seolah-olah benih yang mati. Kenapa? Karena benih yang jatuh di pinggir jalan tadi. Ya, datang burung, makan, saudara. Akhirnya kan jatuh di pinggir jalan atau di tengah jalan, kalau nggak dimakan burung pun itu kering, nggak bisa tumbuh. Tapi saudara, di sini ditulis, maka datanglah burung. Burung itu menggambarkan iblis, saudara. Datang ngambil firman itu, ngambil firman. Gimana dia ngambil firman? Di sini, saudara. Karena masuk kan iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran dari baca firman Tuhan. Saya percaya di jemaat home kita udah masuk tahun yang kedua baca firman Tuhan. Gimana nguji kita firman Tuhan itu ada nggak dalam hidup kita? Saudara, cuma satu ujiannya. Hidup kita itu berubah makin serupa seperti Kristus nggak? Kalau kita makin berubah seperti dunia, maka saudara, firman itu nggak bertumbuh dalam hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Nah, jadi firman Tuhan yang disampaikan itu, saudara, sebagus apapun, saudara, firman yang disampaikan, secanggih apapun saya bilang yang menyampaikannya, dengan diplomasi lagi, dengan kata-kata yang manis bagaimanapun, saudara, itu tidak pernah akan menggugah hati orang yang apatis ini. Kenapa? Karena dia pikir bahwa firman itu hanya masuk kiri kanan. Akhirnya apa yang jadi, saudara? Orang seperti ini karena dia nggak punya kerinduan dengan Tuhan. Istilahnya hanya ngomong doang. Aku punya kerinduan untuk dengar firman Tuhan. Apalagi saudara, kalau saudara lihat untuk melakukan firman Tuhan, ya nggak akan lah saudara. Saudara mau ngomong apa sekarang? Kita mau ngomong apa? Nah, orang begini dimanapun saudara, karena nggak ada firman Tuhan, jadinya saudara bikin malu-maluin sebetulnya. Bukan malu-maluin siapa? Malu-maluin Tuhan. Sering jadi cemoohan. Saudara, saya percaya kita nggak mau gitu. Kenapa? Kalau saudara mau lihat gimana sih saya ini di level, di tipe orang yang itu enggak nih. Gini saudara, awalnya saudara bisa ngelihat diri kita sendiri. Setiap kali dengar khotbah, setiap kali dengar firman Tuhan, itu saudara, pertama kalau kita pikir firman Tuhan itu, wah ini untuk Ios nih, bukan untuk gua. Nah itu sebetulnya orang apatis udah.
Sebetulnya setiap firman Tuhan itu untuk kita. Pada waktu kita dengar, Tuhan tahu ini untuk mengubah hidup kita. Karena firman-lah yang bisa mengubah. Tidak heran saudara, gereja itu menjadi tempat yang sangat nyaman untuk tidur bagi orang apatis. Kenapa? Karena firman itu nggak akan membangun dirinya. Ya, saudara, saya percaya di sini nggak ada yang ketiduran dengar firman Tuhan. Ya, saudara ya, nggak ada yang tidur. Kenapa, saudara? Pada waktu Eutikus, saudara, dengar khotbah, aduh, Paulus, siapa lawan Paulus, saudara? Kalau khotbah nggak ada lawannya. Mau bilang siapa, nggak ada lawannya. Paling Petrus mungkin lawannya karena khotbah berapa menit orang tobat. Paulus, saudara, waktu dia khotbah ada anak muda, saudara, anak muda ketiduran, jatuh. Saya mau bilang singkatnya, untung, saudara, untung Tuhan itu punya kemurahan masih. Didoain bangkit, saudara. Bayangkan kalau mati dengar firman Tuhan di gereja. Kalau mati nyampaikan firman Tuhan, saya bilang puji Tuhan. Saya rindu kayak gitu. Sambil nyampein firman Tuhan ya. Paling Bu Helen sedih, ya janganlah, bareng-bareng lah kita, katanya gitu. Ya kan? Nah, tapi kalau mati dengar firman Tuhan, bahaya. Tapi mati karena menyampaikan firman Tuhan, berbahagia. Katakan amin. Nah, jadi saudara, jadi kalau udah mau deket-deket rasanya aduh ngap-ngap gitu, ya sampaikan firman Tuhan. Saudara, saya ngucap syukur, saya punya mertua, saya punya orang tua gitu, saudara. Saat mereka mau meninggal gitu, mereka masih tetap nyanyi. Nyanyinya walaupun dia nggak gitu pas ngomong bahasa Inggrisnya, tapi dia ngomong. Itu menjadi, saudara, khotbah. Itu bukan berarti Filipi sekian, enggak. Dia nyanyi I love you, I love you. Enggak apa-apa. Pokoknya dia ngerti bahwa Tuhan, aku mengasihi engkau. Dia kasih tahu. Saudara, jadi orang yang mati sambil nyampe firman Tuhan itu bagus, saudara. Banyak loh pendeta-pendeta belum selesai firman Tuhan dia mati. Wah, orang dunia bilang kena kutuk apa, tapi dengar hari ini. Saya bilang orang mati karena menyampaikan firman Tuhan atau mati karena baca firman Tuhan, itu bagus. Ketemu sama Tuhan, saya percaya tuh. Nah, saudara, jadi kalau dia nggak ketiduran, saudara, orang apatis ini paling ke gereja scrolling handphone. Ada nggak yang gitu? Ya, tawain dari sebelah-sebelah. Aduh, kita mah, nih gimana? Nggak ada kan ya? Nggak ada ya? Karena dia rasa, saudara, scrolling itu berarti berkat gua, kalau enggak ini waduh, ini masuk lewat nih berkat nih. Tapi saya mau kasih tahu saudara, berkat saudara dan saya bukan karena handphone ini. Tapi berkat kita itu karena Tuhan. Firman Tuhan bilang berkat Tuhanlah yang jadikan kamu kaya. Saudara, enggak pernah terlambat kalau berkat Tuhan itu, bilang sebelah-sebelah, berkat Tuhan enggak pernah terlambat. Kalau dia nyangkut pun, dia suruh orang naik ngambilnya. Karena Tuhan gak pernah salah ngasih berkat ke kita. Saudara, oleh sebab itu, ayo ke gereja bagi mereka hanyalah rutinitas. Jangan, saudara ya, kita harus bergairah hari-hari ini. Pengetahuan akan firman Tuhan hampir gak ada bagi orang ini. Hampir gak ada, tapi mereka tidak suka ya untuk diajak untuk belajar firman, nggak suka. Ayo ikut Zoom yuk. Tuh, Senin pagi kita ada doa. Aku sibuk. Sebetulnya cuma 30 menit loh saudara kita. Puji nyembah hari Senin. Saya lagi pikir sudah 30 menit, Tuhan, apakah engkau marah nggak Tuhan? Sampai kamu kan tulis di firman Tuhan, jika engkau berdoa 1 jam saja baru gak dicobain. Ini setengah jam
mestinya bersyukurlah kita saudara ya, diberi kesempatan. Nah saudara, orang yang seperti ini imannya nggak pernah bertumbuh. Kalau dia ketemu jadi gembala saudara, kadang-kadang saya bilang, Tuhan gimana ya saudara. Saudara tahu nggak saudara, dokter aja kalau ngerawat kita keseringan datang, enak dia sampai dia bilang, Bu udahlah Bu, di Vaskes aja ngambil obat aja deh, jangan ketemu-temu gua. Keseringan saudara, itu dokter saudara ya. Nah kalau saudara ketemu kita sama-sama nggak bertumbuh terus, saudara kira-kira gimana? Kalau saudara punya anak, sayang, disayang, digendong saudara, umur 10 tahun kayak gitu terus, kira-kira gimana? Seenggak-enggaknya saudara menjadi seorang tua sedih. Ya saudara, mungkin anaknya nggak sedih, tapi jadi orang tua sedih. Jadi orang yang level ini sangat rapuh dalam iman dan sangat mudah disesatkan dengan hal-hal duniawi dan tahayul. Kalau saudara ketemu orang yang apatis ini, saudara tahu ceritanya banyak setannya daripada Tuhan. Iya saudara, saya melayani dulu kalau ke pabrik orang ini, Pak di sini ada setannya nggak Pak? Pak saya ngelihat setan di sini. Saudara, ayo bertumbuh, Tuhan kita itu lebih besar dari setan. Setan itu nggak ada kekuasaannya lagi dalam hidup saudara. Udahlah, kata firman Tuhan, tinggalkan tahayul nenek moyang. Percayalah akan firman Tuhan. Orang yang rapuh seperti ini nggak usah diserang saudara, nggak usah diserang iblis maksud saya. Belum diserang aja udah jatuh. Nggak usah lah, kata iblis, ngapain digoda, belum digoda juga udah teman gua. Ayo kita meningkat ya. Makanya Tuhan kasih kita meningkat ya saudara ya, meningkat. Untuk itu kita baca Matius 13 ayat 5 sekarang. Saudara ada Alkitab saudara, saya nggak tayangkan di sini soalnya. Matius 13 ayat 5 katakan gini. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu. Ya, klik. Yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera bertumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi setelah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Tidak berakar. Klik. Nah, saudara, itu saudara, tidak berakar itu bahasanya mungkin rootless, nggak berakar. Saudara, orang Kristen yang level 2 ini, orang hidup menjadi orang Kristen, saudara, kekristenannya itu nggak menjadi standar. Karena apa? Hidupnya itu sering khawatir, cemas, takut, dan segala sesuatu. Pokoknya saudara, rasa hidup di bumi ini sedih amat ikut Tuhan. Kenapa? Karena tidak berakar. Saya tahu saya itu senang tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau nanam itu saudara, kadang-kadang saudara lihat pohon dan daunnya bagus ya. Saudara, berbuah ya dikit. Berapa hari saya lihat kok layu ya. Apa yang terjadi? Saudara, yang di bawah yang gak kelihatan itu lebih menentukan yang di atas. Katakan sama saya, amin. Nah, saudara, kalau orang yang tipe yang pertama tadi, masih ingat orang apa? Apatis. Itu selalu ngomong, emang gua pikirin. Oke? Tetapi saudara, orang yang di grupnya rootless, itu grupnya abu-abu. Tahu abu-abu? Abu-abu itu saya belajar dikit tentang percampuran cat saudara. Abu-abu itu gabungan antara putih dan hitam. Nggak putih, nggak hitam, itu abu-abu. Jadi kalau hari ini saudara mulai jadi orang Kristen yang selalu hidupnya nggak hitam, nggak putih. Pokoknya mana grup yang lebih nyenengin, gua ikut. Tapi firman Tuhan bilang gini, betul. Tahu nggak saudara, orang yang hidup benar itu
sebetulnya temannya dikit. Orang yang hidup nggak benar itu lebih banyak. Dia lebih banyak ingin menyenangkan orang lain. Ah, daripada gua nggak diterima, udahlah kau kompromi dikit. Saudara jangan ya hari-hari ini. Tuhan segera datang. Saya mau katakan iya, katakan ya. Tidak, katakan tidak di bumi ini. Memang untuk mengatakan itu Tuhan bilang gini, kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Artinya mesti punya bijaksana, punya hikmat dari Tuhan. Bukan ya gitu aja, enggak. Tapi kita harus punya hikmat dari Tuhan. Nah saudara, orang ini enggak heran. Yang saya bilang tadi, hidupnya penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Karena hidupnya pelin-pelan, abu-abu. Lalu saudara, orang yang pelin-pelan ini, kalau saudara, Tuhan mau ngomong, gue mau pegang apanya orang ini? Nah saudara, sehingga saudara, orang pelin-pelan ini kan hari ini ngomong A, besok ngomong B kan? Kalau pelin-pelan. Hari ini A, besok bisa B. Bukan AB loh saudara. Untuk pengetahuan firman, orang yang tipe ini lebih baik, saudara, lebih baik sedikit daripada orang apatis. Kadang-kadang saudara ketemu orang yang demikian tipe ini, kadang-kadang kelihatannya kayak munafik amat. Ngomongnya rohani, saudara, tapi hidupnya nggak berintegritas. Saudara, selama hidup kita nggak mencerminkan Kristus, memang kita hidup di bumi ini masih banyak kelemahan, saudara ya. Jadi orang yang tipe ini, saudara, pokoknya dia pelin-pelan. Pokoknya saya ke gereja asal dikasih subsidi dah. Ya, gue mau tidur kayak mau apa kayak, pokoknya gue hadir di gereja tiap bulan, pokoknya saya asal dikasih aja bantuan. Gue ke gereja. Jadi saudara, ke gereja itu kalau dapat apa-apa, dapat bantuan. Sehingga saudara, orang yang tipe ini pun tidak punya integritas di dalam keluarga. Catat ini, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Ini gak ada gunanya. Kalau saudara jadi bos, jangan pilih orang kayak gini kerja di tempat saudara. Kenapa? Dia gak punya iman. Ya bos, kita punya target sekian, mungkin nggak ya bos ya? Nah saudara, belum maju aja udah ini. Nah orang yang tipe ini, saudara, hidup kerohaniannya seperti ayunan. Tahu ayunan? Nih, swing, berayun-ayun tergantung situasi dan kondisi. Wow saudara, kalau ngomong kasarnya sudah gila benar orang yang hidup dengan tipe ini. Nggak berakar, saudara. Nah, yang diukur dari situasi dan kondisi itu, perasaan hatinya diukur pada feeling. Tapi saya mau katakan kepada saudara, hati kita itu nggak bisa mengukur apapun. Saudara, hati kita nggak bisa mengukur, perasaan kita nggak bisa menjadi ukuran kehidupan rohani kita. Yang menjadi ukuran itu sebetulnya, apa yang orang lihat hidup kita makin sama seperti Kristus. Jadi suami kah, jadi istri, jadi gembala, jadi pelayan, jadi apapun, sebetulnya kita itu menuju satu titik, makin serupa seperti Kristus. Nah, saya teruskan. Bila hati mereka itu rasa enak, wah mereka happy, saudara. Happy. Tapi kalau hatinya dibikin gak enak, saudara, orang ini bisa mempengaruhi seluruh kampung untuk gak senang sama saudara. Jadi saudara, kalau di perusahaan paling gak enak orang begini. Oleh sebab itu saudara, karena apa? Karena imannya gampang. Biar pet, kata-kata orang kampung, biar pet itu apa saudara? Kadang terang, kadang gelap.
Jadi nggak ada standar. Jadi kadang terang, kadang redup. Karena apa? Dasarnya cuma satu, karena nggak berakar. Oke, saya mau cepatan dikit nih, saudara ya. Kita lihat, lalu Yesus, saudara, bilang gini, di Matius pasal 13 ayat 7 dia katakan, ada lagi dia bilang, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Mungkin ini pinggir jalan tol kali ya, banyak semak duri gitu. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpit sampai mati. Nah, tipe yang ketiga ini, saudara, saya sebut dengan tipe orang yang oportunis. Saudara, orang oportunis ini, saudara, selalu melihat, tuh, lihat tuh, saudara ya, kelihatan nggak bacaannya sini? Kelihatan. Oportunis adalah sikap atau perilaku seseorang yang cenderung memanfaatkan situasi dan kesempatan yang ada demi keuntungan pribadi tanpa terlalu mempertimbangkan prinsip apa? Prinsip Alkitab, etika itu kewajaran secara ini, atau dampaknya terhadap orang lain. Gua nggak peduli. Kalau di dalam perusahaan itu sering saya dengar dengan istilah gini, ya saudara, injek kepala orang untuk naik ke atas. Nah, saudara, kata ini berasal dari bahasa Inggris opportunis yang terbentuk dari kata dasar kesempatan. Jadi, saudara, kesempatan yang dia cari kesempatan dalam kesempitan. Nah, orang tipe ini selalu mencari kesempatan dalam kesempitan. Saudara, jadi ini teman, saudara, saya bilang bukan teman. Teman yang nggak bisa jadi sahabat. Gimana saudara ketemu orang begini? Pada waktu saudara ngalamin kesusahan, orang ini yang kabur duluan. Dia nggak peduli pokoknya. Ya, saudara, orang yang begini ini dia pengen jabatan, tapi dia nggak memperhatikan fungsinya. Dia ingin, saudara, kedudukan, tapi dia nggak ingin untuk berfungsi sebagaimana Tuhan kasih. Tadi saya ngomong sama beberapa tim care kita di atas, saya bilang Tuhan memilih engkau. Jangan minder, jangan rasa itu. Karena Tuhan udah memilih kamu, Tuhan kasih kamu kuasa. Nah, saudara, oleh sebab itu kita bukan mencari kesempatan dalam kelemahan orang lain, bukan mencari kesempatan, saudara. Tapi di dalam semua itu yang Tuhan lihat dari hidup kita, di dalam hidup kita pekerjaan atau apapun, saudara, sebetulnya yang orang lihat itu fungsi. Fungsi kita bukan jabatan. Dikasih jabatan karena fungsi kita itu berhasil, maka jabatan kita naik. Saudara, jabatan kita itu kalau nggak berfungsi, ya apapun yang dipikirkan adalah keuntungan diri. Ingin prestis, ya panggung dia ingin, tapi gua nggak tanggung katanya. Lu kasih gua panggung, tapi gua nggak tanggung ya. Kalau lu nggak kasih gua panggung, lu lihat punggung gua, artinya dia pergi. Saudara, hati-hati dengan ini. Tipe ini adalah orang hidup yang tanpa integritas. Tuhan gak mencari orang begini. Saudara tahu siapa dia? Saya gak punya banyak waktu, saya hanya kasih contoh. Itulah namanya Yudas. Yudas itu artinya kalau terjemahan saya, kalau you seperti orang oportunis ini, you akan kandas. Ya, itu Yudas. Ya, you kalau seperti ini, you akan kandas. Gitu aja lah, gampang ingat Yudasnya ya. Nah, apa yang ia katakan selalu berbeda dengan apa yang dia lakukan. Itu ciri pertamanya. Udah dah, pokoknya Pak Wisnu, gampang dah, gue janji dah Pak Wisnu, udah ya sama-sama kita bareng nanti. Pokoknya gue tunggu Pak Wisnu lah. Tahu nggak saudara?
apa yang dia ucapkan itu nggak akan besoknya berubah. Lebih cepat daripada bunglon merubah warna. Tapi sini nggak ada kan bunglon, manusia semua gitu ya. Saudara, sampai saya bikin, saudara, semalam saya tanya ada ya dia panggil saya opa lah, saya udah jadi engkong lah saudara. Mau menikah, saya tanya papanya kapan? Tanggal 25 April. Jadi 25 April saudara saya mesti memberkati dia. Sehingga saya renungkan, Tuhan mau bikin khotbah apa ya untuk ini, untuk orang menikah nih saudara. Nah nanti saya kasih tahu saudara. Kita teruskan ini dulu. Jadi apa yang ia katakan selalu berbeda dengan apa yang dilakukan. Orang oportunis ini dalam hal kerohanian punya pengetahuan yang dalam loh saudara. Dia ngerti Alkitab. Kan ini jatuh. Kalau saudara baca di situ perumpamaan Tuhan Yesus, benih itu tumbuh kan, tapi nggak tahan lama karena terhimpit dengan, nah dia punya pengetahuan Alkitab. Wah kalau saudara ngomong Alkitab sama dia, pendeta aja bisa kalah. Tapi penerapannya yang nggak pernah sempurna. Ayo kita jadi suami, jadi papa, jadi satu figur, jadi gembala, jadi pelayan, jadi apapun. Cuma satu kembali saya bilang, kamu harus jadi mama atau apapun pokoknya. Makin serupa seperti Kristus. Nggak ada lain saudara. Oleh sebab itu saudara, ayo. Jangan kita menjadi orang yang hafal ayat firman Tuhan. Tapi ironis dalam tindakan. Tapi kita harus saudara melakukan, karena kekuatannya bukan kita untuk melakukan ini. Pak, kita kan manusia lemah, iya kita semua lemah. Tapi Roh Kudus akan menolong kita untuk menjadi itu. Nah saudara, ada nggak saudara, ini beberapa hal saya mau menuntaskan ini. Saudara yang ketiga, jadi sering kali kalau kita sering manipulasi firman Tuhan itu untuk keuntungan kita, untuk kepentingan kita, dan kita menindas sesama dengan firman Tuhan itu, haleluya saya bilang, saudara adalah pelayan kerajaan neraka, bukan pelayan kerajaan Allah, karena berujung kepentingan diri sendiri. Efeknya apa? Kemanapun saudara pergi, kita cek yang terakhir ini, kemanapun kita pergi, kalau saudara ketemu semua orang salah, hanya saudara yang benar. Mungkin saudara perlu duduk diam sebentar. Mungkin kitalah yang sering salah. Tapi karena kita sering salah, kita tidak membuka diri, bilang Tuhan, aku buka hatiku. Kadang-kadang saudara, kita perlu duduk diam. Waktu duduk diam Tuhan buka, Tuhan bilang you yang salah. Jadi ukurannya gini saudara, kalau saudara pergi kemanapun orang senang. Saudara. Jadi orang mau pakai, saya bilang Tuhan jangan sampai saya diundang khotbah karena mereka nggak ada pengkhotbah. Saudara nggak? Karena nggak ada pengkhotbah ya udah Pak Immanuel datang ya tolong gantiin. Kadang-kadang saya kalau kayak gitu diundang gitu ada sedikit di hati saya, aduh nggak enak Tuhan saya ini. Tapi ya kadang-kadang saya datang juga lah, namanya diundang. Tapi harusnya saudara diundang karena memang Tuhan pakai hidup saudara. Wow, kalau saudara ini maka saudara akan dapat berkat yang terakhir. Nah, yuk kita lihat terakhir. Nomor 1, 2, 3 Tuhan bilang, wah ini nggak pakai. Nomor 4 klik. Matius 13 ayat 8 katakan, dan dia bilang sebagian loh, nggak semua. Jadi sebagian itu saya nggak tahu 50%, ada tafsiran 50%, ada 30% atau berapa, nggak, pokoknya sebagian. Sebagian itu sedikit atau banyak saya nggak tahu dah. Pokoknya sebagian nggak full. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat,
ada yang 30 kali lipat. Jadi saudara, orang yang fruitful ini, yang berbuah lebat, saudara, ini yang dicari Tuhan. Dia kemanapun pergi, saudara, akan menghasilkan. Berat nggak? Berat, saudara. Berat, saudara. Berat. Pak Wisnu pernah ke Padang, saya pernah ke Padang juga, saudara. Ada lihat mereka dari Padang. Berat, saudara. Karena itu mesti menghasilkan buah. Nah, kan menghasilkan buah itu sebiji benih, saudara, itu mesti mati dulu loh, saudara. Kalau nggak mati, gimana pun saudara pajang benih ya, nanti ya, saya bukan ngajarin saudara punya benih ya, taruh laminating, saudara taruh sini. Oh Tuhan, biarlah benih ini bertumbuh di tembok home Palam Galaksi. Sampai benihnya saudara layu, saudara juga layu, maksudnya mati juga. Nggak tumbuh saudara. Dia harus ditaruh di tanah mati dulu. Nah, orang tipe ini adalah orang yang dituntun oleh kasih Allah dan hidupnya penuh komitmen. Siapa dia? Bilang dong saya. Semua yang di sini orang yang komitmen. Orang komitmen itu adalah orang yang bertanggung jawab karena dia punya kasih kepada Tuhan. Tahu nggak saudara? Hidup ikut Tuhan itu. Sampai saudara, kalau cerita dikit, saya pernah cerita sini waktu orang India ikut Tuhan, dia itu saudara ditanya mau tetap ikut Tuhan atau menyerahkan hidupnya. Dia bilang, aku tetap iring Tuhan daripada ini. Nah, jadi saudara, orang yang komitmen kepada Tuhan dan pelayanan kepada sesama itu akan hidup penuh tanggung jawab. Kalau saudara adalah orangnya itu, saudara berbahagialah, saudara disebut orang benar. Sehingga orang benar itu firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 33. Dia katakan gini, orang benar itu anak cucunya. Kok firman Tuhan saya renungkan kenapa enggak ngomongnya saya, anak cucu. Kenapa enggak saya jadi engkong? Enggak. Dia bilang anak cucunya diberkati. Kalau anak cucunya diberkati, apalagi dia. Ya. Nah, sekarang kalau ada yang tidur bilang bangun sekarang ya. Jangan jadi orang apatis. Jangan jadi orang apatis, tapi engkau harus menjadi orang yang berbuah. Orang yang berbuah. Ya, orang yang berbuah. Nah, orang yang berbuah itu mereka ke gereja bukan ikut-ikutan. Tapi mereka itu menjadi orang inspirator. Inspirator itu apa? Banyak ide untuk itu. Dan ya saudara, inisiator dan inspirator dia. Dua-dua ini saya dapatnya saudara. Dia kreatif. Bukan itu. Jadi orang yang saudara berbuah ini adalah orang yang bukan melakukan sesuatu karena komando. Bukan. Tapi komando iya dia taat, tapi dia punya sesuatu yang dapat dari Tuhan. Tuhan saya nggak ngerti. Kenapa saya ambil sudah contohnya ini 3 piring. 3 piring dulu, 3. 4 yang satunya itu perintah. Ada perintah satu. Ya mungkin ya strawberry atau apa itu perintah. Kamu mesti gini ya, tim care. Kamu carein ya ini. Tapi saudara, orang yang fruitful ini, yang berbuah lebat ini, namanya berbuah lebat kan, dikasih tahu buahnya 1. Berbuah lebat ini dia akan kreatif. Oh gini, gue gini saudara, sehingga berbuah lebat. Jadi saudara, ayo bangkit mulai hari ini. Kalau saudara hari ini masih tetap, dan bukan saudara, saya berbicara saya juga. Kalau Anda jadi gembala, hanya aku pilih jadi gembala, tapi tidak kreatif, nggak inisiator, ya, nggak inisiator dan inspirator, maka kamu nggak berbuah. Kamu hanya buah, tapi bukan berbuah-buah. Fruitful itu kan berbuah-buah, artinya lebat, ya. Saudara berbuah tunggal lucu juga loh saudara.
Saya pernah nanam pohon, buahnya tunggal. Kalau buah tunggal itu saudara gede sendiri. Gede, saudara, gede sendiri. Tapi saudara, daripada gede 1 biji sekilo, lebih baik saya 500 buah, walaupun 1 on. 500 buah kali 1 on berapa Pak Wisnu kira-kira? 5 ton ya? Benar ya? 500 kilo, apa 5 ton? 500 kilo, ya kan lebih banyak dong dari 1. Nah, oke saudara, jadi akhirnya Tuhan mau katakan kepada kita, perumpamaan ini, muridnya tanya, kenapa Tuhan kasih perumpamaan? Dia bilang, bagi orang apatis, bagi orang oportunis, dan satu lagi bagi orang yang tengah-tengah, lupa ya, yang nggak berakar, rootless, bagi mereka itu hanya peringatan yang harus bangkit. Tapi kamu yang mau untuk berbuah-buah, pasti Tuhan bilang. Jadi akhirnya saya tutup ini. Jadi siapakah tipe orang yang akan menghasilkan buah banyak? Tuhan Yesus bilang gini. Ya, Tuhan Yesus bilang gini. Apa yang kamu katakan kamu itu muridku, kamu katakan kamu mengasihi aku. Kalau orang yang mengasihi aku, dia akan mengerjakan apa yang aku suruh. Seperti aku lakukan, dia bilang, aku datang untuk menyelesaikan pekerjaan yang disuruh Bapakku. Jadi saudara, orang yang ingin untuk berbuah ini kita baca 1 Yohanes 2 ayat 6. Kita berdiri sama-sama, kita baca. Barang siapa berkata bahwa ia mengasihi aku, dia harus hidup sama seperti Kristus hidup. Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berikut adalah rangkaian kegiatan yang akan berlangsung di GBI Home Palem Galaksi dalam minggu ini. Mari kita bersama-sama bertumbuh di dalam kasih, pengenalan akan Tuhan, dan kebersamaan sebagai keluarga rohani. Mari kita awali setiap minggu dengan kekuatan dari Tuhan melalui doa pagi. Setiap hari Senin pukul 6 pagi kita akan berkumpul secara online melalui Zoom untuk menaikkan ucapan syukur dan permohonan kepada Tuhan. Bangun lebih pagi, siapkan hati dan mari mulai hari dengan doa yang menguatkan iman kita. Jangan lewatkan PPW Night saat dimana kita bersama-sama memuji, menyembah, dan merenungkan firman Tuhan. Ibadah ini diadakan setiap hari Selasa pukul 8 malam, onsite di gereja GBI Home Palem Galaksi, dan juga online via Zoom. Mari hadir dan rasakan hadirat Tuhan yang memulihkan, serta menguatkan setiap hati yang datang kepadanya. Bagi para wanita yang rindu menjadi pendoa dan penopang keluarga, mari bergabung dalam ibadah doa wanita yang diadakan setiap hari Rabu pukul 19.30 melalui Zoom. Saat di mana para wanita Tuhan bersatu hati berdoa, memohon pimpinan dan kasih karunia-Nya untuk keluarga, gereja, dan bangsa kita. Untuk seluruh keluarga yang rindu semakin diberkati dan menjadi berkat, mari bergabung dalam Cool Bless Family yang berlangsung setiap hari Kamis pukul 8 malam melalui Zoom. Waktu yang indah untuk saling menguatkan, bertumbuh dalam firman dan berbagi kasih di tengah keluarga rohani kita. Bagi para dewasa muda, jangan lewatkan persekutuan yang seru dan membangun iman, yaitu Cool Dewasa Muda, setiap hari Kamis pukul 8 bertempat di rumah Ibu Susan. Datang dan alami persekutuan yang hangat, penuh sukacita, dan saling menguatkan dalam kasih Tuhan. Jemaat yang terkasih, Tuhan sedang menanamkan sebuah kerinduan di hati gereja kita untuk suatu hari memiliki rumah Tuhan yang menjadi milik kita bersama. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu mengambil bagian dalam pembangunan ini, dapat menabur melalui transfer ke rekening BCA 0730 507 305 atas nama GBI Palem Galaksi. Atau, Bapak dan Ibu juga dapat memberikan persembahan melalui kotak persembahan pembangunan yang telah disediakan. Kiranya setiap benih yang ditaburkan menjadi berkat, dan Tuhan memberkati setiap hati yang memberi. Demikian pengumuman minggu ini, mari terus semangat dalam pelayanan, setia dalam doa dan bersukacita dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati.